Dan ini yang mencuat ke apa? Ke permukaan ya. Yang nggak mencuat di daerah-daerah tuh banyak saudara. Karena saya ini memang dianggap apa oleh orang, setiap ada aliran baru ada saja yang lapor ke saya. Kalau di Jember itu, di mana ada aliran, itu ada yang datang ke rumah. Ada apa, Kiai? Di sana ada gini. Saya pikir saya ini polisinya atau apa gitu. Tapi maksudnya minta saran kan, minta masukan. Tapi biasanya saya ngajak NU, biasanya saya urus. Kawan-kawan di NU saya ajak untuk turun. Karena menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu dijaga. Jadi aliran ini memang banyak. Dan ini aliran-aliran ini ya harus kita kembalikan ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan segala cara kita jaga, kita pertahankan. Ini aliran-aliran. Nah, karena aliran-aliran ini, banyak aliran-aliran ini, kadang para dai ceramahnya terpengaruh. Kok terpengaruh? Nanti ada ghufran, semua dai ceramahnya tentang ghufran di mana-mana. Sampai yang enggak dengar itu bingung, siapa ghufran ini? Saya sendiri juga bingung dulu. Sebenarnya di grup-grup WA para kiai, para asatid, sejak sebelum Ramadan sudah disinggung-singgung mama ghufran. Mama tapi kok laki-laki? Biasanya kan mama ini kan perempuan kan. Mama Dedeh misalnya. Tahu mama siapa? Ini kok apa? Gak paham dari dulu. Baru kemarin-kemarin mungkin 3 mingguan ini baru ngerti. Oh ini mama ghufran maksudnya. Nah, dan ini ya, ini apa namanya ya, ini kadang-kadang para dai. Nah, lagi yang juga ya, para dai ini juga perlu paham, mengetahui karakter masyarakat kita. Karakter masyarakat kita, masyarakat Melayu, ya Indonesia, ini bagaimana? Karakternya itu masyarakat kita ini mudah percaya sama orang. Dan itu karena masyarakat kita ini lugu-lugu, hatinya baik dan mudah berbaik sangka. Misalnya ya, ada takbir akbar, orang-orang kumpul, tiba-tiba ada mobil datang, lalu yang turun baju putih bersorban, itu nanti cium tangan semua. Setelah cium tangan, mereka tolah-toleh, siapa? Sama-sama gak tahu siapa gitu. Ini masyarakat kita memang mudah husnuzan. Nah, kemudian ini karakternya ya, dan ini karakter yang baik, karakter yang positif. Cuma kadang-kadang dimanfaatkan memang. Gimana? Karena masyarakat ini senang sama simbol-simbol, akhirnya orang walaupun gak punya kualitas, simbolnya yang diutamakan. Kemana-mana pakai baju putih, pakai sorban, pakai gamis, gak ngerti apa-apa. Nanti masyarakat pasti hormat itu. Kadang-kadang begitu. Ini karakter. Nah, kemudian para dai ini juga yang diperlukan. Apa sebenarnya yang perlu diprioritaskan di dalam dakwahnya kepada masyarakat? Nah, yang perlu diprioritaskan kepada masyarakat itu di dalam berdakwah ya, pertama, kita ini kan Islam. Di dalam hadis itu sabda Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Apa? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini maka prioritas pertama, masyarakat ini harus ada penguatan akidah. Jangan sampai masyarakat ini tidak kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para ulama dulu dalam rangka ya menanamkan sifat asyhadu alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah, membangun konsep akidah yang disebut dengan sifat wajib 20. Padahal bukan 20, karena ada kitab Melayu ya, yang dipelajari bahasa Melayu itu, tulisan Arab Pigun. Itu bilangnya sifat 20, isinya 50 itu. Mengapa 50? Sifat wajib 20 bagi Allah, sifat mustahil 20 bagi Allah, satu sifat jaiz bagi Allah. Lalu 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil, satu sifat jaiz, 50. Mengapa dibilang 20? Kalau dibilang 50, masyarakat angkat tangan, masyarakat, wah banyak sekali nih, seket dikira. Kalau 20, ndak, iki 20 ae gitu. Ini 20. Wah, kalau 20 masyarakatnya siap. Isinya 50 itu. Memang harus seperti itu, jangan diberatkan sama orang. Jadi memang sifat 20, dan ini perlu ditanamkan. Mengapa perlu ditanamkan? Masyarakat kita sekarang ini rongrongan dari pikiran ateis. Itu luar biasa, apalagi era media sosial. Mengajak gak percaya kepada Allah. Ini ada. Lalu kemudian di media sosial ya, menyebar ajakan gak percaya pada hari kebangkitan dari alam kubur, ba'ats, hari kiamat. Ini ada juga. Dan ini para asatid ini juga perlu menyiapkan, terutama masyarakat perkotaan. Syahadat ini, maknanya syahadat. Kemudian setelah asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, untuk menguatkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, para ulama bikin tradisi Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu sebenarnya kan agar masyarakat ini kenal Rasulullah. Mengapa ada maulid? Agar kita kenal dengan Rasulullah. Kalau gak ada maulid, gak ngerti siapa Rasulullah. Saya dulu pernah ditanya seorang kepala desa. Orang kepala desa tanya pada saya, Kiai, apa? Rasulullah dengan Imam Syafi'i lebih dulu siapa? Nabi Muhammad itu dengan Imam Syafi'i siapa yang lebih dulu? Nah, kenapa? Katanya ini agamanya Rasulullah, kok ikut Imam Syafi'i? Saudara jangan mengira di Jambi gak ada orang yang gak tahu seperti itu. Ya mungkin ya sampeyan anaknya, keluarganya mungkin tahu, tapi kalau masyarakat yang kerjanya cuma cari getah karet, kemudian apa, narik sawit, berondol sawit, jangan dikira tahu semua itu. Makanya ini dibikin acara maulid. Orang tuh biar kenal Rasulullah SAW. Setelah saya terangkan, lah Imam Syafi'i itu pengikutnya Rasulullah, lebih dulu Rasulullah. Loh kalau dengan Imam Ghazali, lebih dulu siapa katanya? Saya dulu gak punya pikiran, ada masyarakat gak tahu kalau imam-imam itu lebih dulu Rasulullah. Setelah pulang itu baru ngerti, kok ada ya orang bertanya begini. Artinya apa? Kadang-kadang dai ini kan bingung, penceramah itu. Bingungnya apa? Mau ceramah apa sama masyarakat? Dalil yang mau disampaikan dalil apa kira-kira? Karena biasanya ya dalil-dalil konvensional itu yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, la in syakartum la azidannakum, itu terus yang disampaikan dalilnya, nggak ada dalil lagi. Sama kalau yang Wahabi dalilnya cuma satu. Apa dalilnya? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti semuanya dibid'ahkan. Mengapa? Agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Dalilnya al yauma akmaltu lakum dinakum. Lah Wahabi pakai dalil itu terus dari dulu sampai sekarang, umat Wahabi masih percaya itu. Masih percaya ikut Al-Quran hadis. Masa Al-Quran cuma itu aja? Nanti kalau hadis yang disampaikan
kullu bid'atin dhalalah. Kan itu aja yang disampaikan. Tapi masyarakat percaya. Ini jadi artinya apa? Yang masalah akidah ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat gak ngerti akidah. Kalau sudah berbicara akidah, maka nanti pindah ke rukun iman. Kan rukun iman itu antu binabillah wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Karena kita ini wajib beriman kepada para malaikat, maka wajib takzim kepada para malaikat. Kalau sampai meremehkan malaikat, hukumnya murtad. Ghufran itu bilang, saya kapan saja bisa panggil malaikat Jibril. Memangnya dia itu bupati, malaikat Jibril anak buahnya gitu. Nggak boleh gitu itu. Tapi kan jamaahnya itu kan banyak Ghufran itu. Kalau ceramah mungkin yang mau datang lebih banyak dari yang datang ke sampean sebagian itu. Coba lihat di videonya ya, bandingkan kalau kita ceramah, banyak mana sama yang datang ke ceramahnya Ghufran. Dan kan nggak boleh kan, kata para ulama, ketika kita menyebut Allah, menyebut malaikat, menyebut para rasul, harus takzim. Dan nggak boleh main-main. Saya bisa panggil itu. Malah Ghufran itu bilang apa katanya? Dia katanya bisa nyuruh malaikat mungkar nakir agar gak nanyain pengikutnya. Ya mungkin pengikutnya yang masih hidup, ya gak ditanyain. Kalau sudah mati, siapa yang bisa? Wong itu alam lain. Kan gak boleh. Wa malaikatihi wa kutubihi, lalu beriman pada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, para rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Ini rukun iman. Dan ini perlu diterangkan juga kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Maka yang kedua ini mendirikan sholat. Sholat ini juga perlu disampaikan terus kepada masyarakat. Kalau sudah berbicara sholat, maka bagaimana tugas para da'i? Masyarakat ini harus mampu memperbaiki bacaannya dalam sholat. Dan hanya bacaannya, bukan hanya bacaannya, tetapi juga bacaan Qur'annya. Saya ini ada orang ya laporan pada saya, ada ibu-ibu lah punya jamaah ibu-ibu belajar Quran. Dan ini jamaahnya ya sudah punya anak-anak. Di tes baca bacaan sholat itu gak ada yang fasih, gak ada yang betul. Satu jamaah, lain Al-Qur'annya. Lalu ditanya, ibu-ibu kalau sholat subuh baca qunut apa enggak? Enggak baca ustazah. Loh kenapa enggak baca? Apa ikut Wahabi? Enggak ikut, memang enggak hafal katanya. Memang enggak hafal qunut. Ini sholat. Jadi sholat ini memang perlu ditekankan. Kalau perlu ya para da'i ini memfasilitasi gimana sekiranya masyarakat kita bacaan sholatnya bagus, bacaan Fatihahnya bagus. Karena hasil survei IIKI, Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta tahun 2023, masyarakat kita yang buta Al-Quran itu hampir 80% yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Ya mungkin yang bisa yang biasa dibaca. Apa yang biasa dibaca? Kalau sholat Fatihah, rakaat pertama Qul-ya, yang kedua Qul-hu. Yang bisa, mungkin itu. Dan ini persoalan bagi kita. Jadi masyarakat ini ya memang di dalam kita berdakwah ini, gimana sekiranya sholatnya bagus. Setelah akidahnya bagus, gimana sekiranya sholatnya bagus. Karena
kadang-kadang para dai ya, karena saya juga sering jadi konsultan para dai. Kawan-kawan saya yang berdakwah, yang ceramah sering nelpon. Apa Kiai? Punya cerita baru katanya. Minta kisah-kisah, cerita-cerita untuk disampaikan pada orang. Ini kok mikir cerita terus. Masyarakatnya sudah betul enggak sholatnya? Sudah betul enggak bacaan sholatnya? Kan masih banyak cara wudhu masyarakat kadang-kadang tidak betul, ya. Cara berwudhu itu kadang-kadang yang dibasuh mukanya cuma depan, yang di sini di bawah gak dibasuh. Kadang-kadang yang ibu-ibu, terutama anak-anak yang kuliah atau yang lagi ngantor, pada waktu berwudhu make upnya itu tidak dibersihkan dulu. Saya sering jumpa. Jadi pada waktu berwudhu masih cantik, make upnya nggak bersih, kan nggak sah itu. Ini banyak nggak tahu juga. Jadi memang kita ya di dalam berdakwah itu, para dai itu harus punya misi yang jelas. Punya misi. Artinya apa? Agar memang menjadikan masyarakat ini akidahnya bagus, sholatnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.